Puji nama Tuhan. Pujian yang boleh kita naikkan biarlah semua boleh Tuhan terima dengan pujian ucapan syukur kita. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mengambil bagian terbaik yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan betapa banyak, betapa besar kasih setia Tuhan buat kehidupan kita. Betapa Dia setia mengiring kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karyanya sempurna dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Oh Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku lakukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
karya-Mu tersempurna dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa menjangkau, pikiran kami tidak bisa memikirkan seberapa rencana-Mu indah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau akan pakai beliau. Setiap apapun yang disampaikan biarlah semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Boleh meneguhkan kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami. Dalam kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Suasana pagi hari ini kayaknya berbeda ya, banyak kursi yang kosong. Mungkin Bapak Ibu sudah juga merasakan kue apem ya tadi malam. Saudara-saudara kita banyak yang mudik ya, dan kita tetap bisa beribadah pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin berbagi firman dengan satu judul yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu. Kesetiaannya tak tergoyahkan. Kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Dan judul kita pagi hari ini terambil dari teks kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Kita akan melihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, dan ayat yang ke-13 menjadi acuan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang barusan kita baca bersama sebetulnya itu adalah salah satu syair lagu himne di gereja mula-mula yang kemudian dituliskan oleh Paulus di dalam surat Timotius, dalam surat penggembalaan ini. Ada kalimat yang menarik yang kalau kita merenungkan akan menemukan sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Coba perhatikan pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sesuatu yang mustahil terjadi di dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan dalam kehidupan pasangan suami istri. Kalau tidak setia, pasangannya kemungkinan akan menceraikan dia. Persentasenya menceraikan tentunya cukup besar ya, kalau nggak setia ngapain dipelihara kan begitu. Kalau kita kerja tidak setia, tidak loyal kepada perusahaan, usaha di mana kita kerja, ya pasti kita akan dipecat lah ya. Mana mungkin orang memperkerjakan orang yang tidak setia, tidak loyal kepada perusahaan. Kalau kita tidak setia dalam relasi pertemanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sudah pasti kita akan ditinggalkan oleh orang itu. Tetapi hari ini kita mendengar sebuah kalimat yang agak tidak lazim ketika firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud akan teks ini? Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, ini apa yang dimaksud? Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari bersama Bapak Ibu di dalam teks ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ketika kita melihat ayat ini secara jernih
Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah itu tidak dibatasi oleh kesetiaan kita. Perhatikan ayat yang tadi kita baca dan saya kutip sedikit di sini ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan kemudian kita melihat teks ini di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu. Kata tidak setia dalam bahasa Yunani disebutkan apistaumen. Kata apistaumen ini artinya ada dua hal supaya kita paham bahwa apa yang dimaksud tidak setia ini. Kalau kita keliru memahami ini, nanti hidup kita menjadi keliru dan menjadi berantakan. Kata tidak setia atau apistaumen ini yang pertama artinya adalah orang yang kurang percaya atau ragu-ragu. Artinya adalah bahwa saat kita gagal mempercayai janji Tuhan karena tekanan hidup, kadang kita sering merasa janji Tuhan itu kok rasanya enggak ya. Misalkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang yang dikasihinya. Tetapi faktanya dalam hidup ini kita seringkali mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, beban yang berat. Sehingga kita bertanya, benar enggak ya janji Tuhan dalam kehidupan kita? Atau ada kalanya kita sakit dan susah untuk sembuh. Bukankah firman Tuhan berkata, orang percaya ya mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Tetapi kok saya sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, berkali-kali berdoa, kok enggak sembuh-sembuh? Apa benar janji Tuhan yang seperti ini? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita meragukan akan janji Tuhan yang sering terjadi dalam kehidupan ini, itulah sebetulnya kondisi yang disebut dengan apistaumen ini. Kita merasa benar enggak ya janji Tuhan? Kita kurang percaya akan janji Tuhan. Ini makna dari kata tidak setia itu. Yang kedua Bapak Ibu, ketidaksetiaan ini juga bicara tentang kegagalan kita di dalam berperilaku. Kita oleh Tuhan disuruh mengasihi musuh kita, faktanya kalau ada orang yang menjengkelkan kita, kita tetap aja jengkel sama dia, untuk mengasihi dia, mendoakan dia agak berat. Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan di dalam teks kita ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Bukan berarti ketika kita ngomong kita tidak setia itu kemudian kita meninggalkan Tuhan, kita berbuat dosa, kita tenggelam di dalam dosa dan terus menerus di dalam dosa, itu konsep yang keliru. Jadi ketika kita membacakan teks ini, apa sih artinya firman Tuhan yang mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia? Apakah ini berarti mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa? Apakah ini mendorong kita untuk berbuat hidup yang seenaknya sendiri? Oh tidak Bapak Ibu, bukan itu. Kata tidak setia itu adalah bicara mengenai kegagalan-kegagalan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kelemahan-kelemahan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapa di sini yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Gak ada Bapak Ibu. Kita semua pernah mengalami kegagalan kok. Hal-hal yang kecil seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi, apa yang dimaksud dengan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ada pasangan suami istri misalkan Bapak Ibu. Suatu kali karena suaminya ini sakit ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga suami ini tidak mampu menjadi suami yang ideal. Dia nggak bisa bekerja, dia tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, suami ini betul-betul tidak berfungsi sebagai layaknya seorang suami karena sakit. Dan ketika dalam kondisi yang seperti ini, istrinya tetap setia, mengasihi dia, dan dia kemudian berkata kepada suaminya, suamiku, walaupun kau sakit,
walaupun kau dalam kelemahan, walaupun kau tidak mampu begini, begitu dan sebagainya, aku tetap setia menjadi istrimu. Itu yang dimaksudkan di dalam teks ini. Bukan kemudian kita berpikir bahwa ketidaksetiaan itu bicara tentang penolakan, bukan. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ke-12, ya, coba perhatikan ayat yang ke-12 supaya kita paham tentang tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Perhatikan ayat ini. Jika kita menyangkal Dia, apa yang dikatakan? Dia pun menyangkal kita. Ini bicara ketidaksetiaan. Jika engkau meninggalkan aku, ya bagaimana mungkin aku bisa mengasihi engkau, gitu loh. Nah, ini yang harus kita bedakan antara ketika kita menyangkal Tuhan dan ketika kita tidak setia kepada Tuhan, itu dua pengertian yang berbeda. Ketika kita menyangkal Tuhan, berarti kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita bercerai dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah gak percaya sama engkau. Saya sekarang tidak lagi mengikut engkau sebagai Tuhanku. Itu menyangkal. Tetapi ayat 13 bukan bicara penyangkalan, tapi bicara tentang ketidaksetiaan. Dan tidak setia ini bukan dalam konsep mindset kata setia dalam bahasa Indonesia yang artinya orang itu selingkuh. Artinya orang itu serong hidupnya, bukan. Tidak setia ini gambaran dari kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan orang tersebut. Contoh yang paling enak bisa kita lihat adalah kegagalan dua murid Tuhan Yesus. Yang satu Petrus, yang satu Yudas. Selama bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang berpikir begini, kenapa ya? Kok Tuhan mengampuni Petrus, tapi menolak Yudas? Nah, ketika kita membaca ayat ini kita bisa paham kenapa Petrus diterima Tuhan, kenapa Yudas tidak. Petrus mengalami kegagalan di dalam mengiring Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, dia mengikut Tuhan, dia mengiring Tuhan, tetapi mengalami kegagalan. Apa kegagalan dari si Petrus ini? Dia menyangkal Tuhan 3 kali kan? Menyangkal bukan berarti meninggalkan dia di sini dalam konteks itu. Yang dilakukan oleh Petrus adalah ketakutan. Di dalam ketakutan ketika ditanya, apakah engkau teman daripada orang yang akan disalib itu? Petrus menjawab, bukan, aku tidak mengenal dia. Ditanya lagi, 2 orang yang tanya, apakah engkau sahabat dia? Oh bukan juga. Sampai ada pembantu rumah tangga, seorang ibu tanya, bukankah engkau sering bersama dengan dia? Petrus menjawab, enggak, saya enggak pernah. Saudara, ini tidak bicara tentang penyangkalan dalam konteks meninggalkan Tuhan. Tetapi kegagalan Petrus di dalam pengiringan dia sebagai murid yang seharusnya ngikut Tuhan secara terus-menerus. Tapi beda bandingkan dengan Yudas. Yudas bukan gagal dalam perilaku, bukan gagal dalam moralitas. Yudas meninggalkan Tuhan. Ketika murid-murid itu di dalam perjamuan terakhir, ya kan? Yudas kemudian meninggalkan perjamuan itu. Dia datang kepada para imam dan dia berkata, beri aku uang, dikasihlah 30 keping tail. Nah kemudian Yudas berkata, nanti kita akan ketemu dia di Taman Getsemani, orang yang aku cium, itulah guruku, tangkap dia. Petrus beda dengan Yudas. Petrus mengalami kegagalan-kegagalan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, tapi Yudas meninggalkan Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, dan menjual Tuhan. Nah hari ini kita bicara tentang kesetiaan Tuhan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Artinya adalah di dalam kegagalan-kegagalan kita, Tuhan itu tetap mengasihi kita.
Berapa kali kita mengalami kegagalan Bapak Ibu? Sering kok. Dalam keseharian kita, ya kadang-kadang kita berharap untuk berdoa secara rutin, tiba-tiba kita nggak bisa. Kita berkomitmen untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, baik melalui persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan janji iman, macam-macam. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu untuk memberi, nggak apa-apa. Itu tidak membuat kita kehilangan kasih Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh teks ini. Kegagalan-kegagalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh ketidaksetiaan kita. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Berapa kali kita ini gak rajin ibadah? Ya kan? Ada beberapa kali kita gak bisa ibadah, padahal sebetulnya kita seharusnya ibadah. Ketidakhadiran kita di dalam ibadah itu kemudian tidak membatalkan kesetiaan Tuhan kepada kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh teks ini. Bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Pahami ini Bapak Ibu. Sehingga di dalam diri kita itu tidak akan pernah ada perasaan minder kepada Tuhan. Aduh, sudah lama ya aku gak ikut Tuhan. Sudah lama saya meninggalkan persekutuan. Sudah lama saya tidak bisa begini begitu. Sudah lama saya tidak pelayanan dan sebagainya. Itu semua Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Tidak membuat sayangnya Tuhan kepada kita menjadi gagal. Amin. Amin. Bandingkan dengan kita Bapak Ibu, ya kan? Seringkali kan kita ngelihat dalam cerita-cerita di medsos gitu kan ya, ada seorang pacarnya, cowoknya gitu ya, karena janjinya gak ditepati, ya dia minta coklat dikasih tempe gitu. Udah marah-marah ya, gimana bisa gitu loh ya. Valentine romantis kayak begini, mestinya coklat yang dikasih tempe. Cintanya bisa kendor gara-gara hal-hal yang seperti ini. Perilaku-perilaku yang gagal dalam kehidupan yang kecil seperti ini. Itu menggerogoti kisah cinta itu sendiri. Nah hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh ketidaksetiaan kita. Tetapi apakah kemudian ketika kita paham akan teks ini, kita kemudian berupaya untuk tidak setia, yaitu kebangetan Bapak Ibu. Enggak, yang saya maksudkan adalah bahwa ketika kita mengalami berbagai kegagalan dalam hidup ini, ya, ketika kita mengalami banyak kelemahan-kelemahan dalam pengiringan Tuhan, jangan engkau merasa ditinggalkan Tuhan. Allah tetap bersama dengan kita. Karena apapun yang kita kerjakan sepanjang kita mengikut penyertaan kita kepada Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berhenti. Yang kedua Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan, kesetiaannya itu adalah karakter ilahinya. Perhatikan teks yang tadi kita baca. Kalau tadi kita konsen pada kalimat jika kita tidak setia, perhatikan yang kalimat yang saya kasih bold besar itu. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud Dia tetap setia ini Bapak Ibu? Yang pertama ya, supaya kita lebih paham ya, kita lihat dalam bahasa aslinya. Kata tetap setia itu dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata pistos mene. Apa pistos mene? Itu sebuah kalimat, sebuah kata yang merujuk kepada kenyataan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak muncul oleh karena tindakan-tindakan kebaikan kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak muncul karena ada reaksi kita berbuat baik, kemudian Tuhan setia kepada kita. Enggak Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan itu adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri Tuhan. Saya tuliskan di situ, Tuhan tidak menjadi setia. Dia adalah setia itu sendiri. Jadi esensi daripada Tuhan itu, dia adalah setia. Dia setia bukan karena ada situasi di sekitar dia yang menyenangkan Tuhan, bukan.
Itu sebabnya Tuhan katakan, Alkitab katakan, jika dia tidak setia, dia tetap setia. Tetap. Tidak bergantung pada apa yang kita lakukan kepada dia. Tetap setia. Itu sebabnya Paulus dengan begitu gamblang menuliskan bahwa walaupun engkau tidak setia, walaupun engkau mungkin lemah, walaupun engkau mengalami kegagalan, walaupun engkau menyakiti hati Tuhan berkali-kali, walaupun engkau macam-macam gitu kan, tapi itu tidak membuat Tuhan menjadi tidak setia. Dia tetap setia. Kenapa? Karena keberadaannya memang dia tetap setia. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata api, apa yang ada terlintas dalam benak kita? Kata api. Api adalah panas. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat api itu menjadi sedingin es. Kalau api itu menjadi dingin, namanya bukan api, kan gitu. Jadi ketika ngomong api, karakter dasar daripada api itu adalah panas. Tidak ada sesuatu pun yang bisa merubah api itu menjadi dingin. Kalau api menjadi dingin, namanya bukan api, namanya menjadi es gitu loh. Jadi ini bicara tentang karakter. Apa sih karakter? Karakter itu adalah merupakan ciri utama dari sesuatu, ya kan? Dari sebuah entitas. Ya. Jadi kalau kita ngomong air misalkan, kita nggak bisa berkata bahwa air nggak mungkin bisa membasahi kita. Kalau sesuatu, kalau air tidak bisa membasahi kita, maka itu bukan air gitu loh. Jadi ketika kita bicara tentang setia, dia tetap setia. Artinya apa? Ya setia itu merupakan karakter dasar dari Allah itu sendiri. Karakter dari pribadi Allah itu sendiri. Dia tidak bisa untuk tidak setia. Intinya begitu. Kalau kita kan bisa tidak setia. Ketika kita mendapat sesuatu yang baru, manusia mendapat sesuatu yang baru, dia mudah untuk tidak setia. Saya pernah sampaikan bahwa salah satu penyakit manusia yang turun-temurun terjadi dalam kehidupan manusia adalah penyakit kebosanan. Ketika pertama kali kita mendapatkan sesuatu, pasti kita exciting. Wow, barang saya ini bagus, ya kan? Kalau saudara baru beli sepatu, baru beli baju, baru beli HP, baru beli mainan, pertama itu pasti exciting. Wow, bagus sekali benda ini. Dirawat, ya kan? Dilap, dikasih hiasan, macam-macam. Pertanyaannya adalah, sampai berapa lama kita exciting dengan benda yang kita miliki? 1 hari? 1 bulan? 1 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Tiba-tiba ketika kita monoton dengan benda yang sama ini, lama-lama kita menjadi bosan. Apalagi kemudian tiba-tiba ketemu benda yang baru, sesuatu yang baru. Maka yang lama ini tidak lagi menjadi barang yang diperhatikan. Yang baru ini menjadi yang lebih diperhatikan. Kenapa? Karena pada dasarnya karakter kita adalah bosan. Nah, berbeda dengan Allah. Karakter Allah itu setia. Kesetiaannya itu merupakan ciri khas dari eksistensi Allah. Itu sebabnya dia tidak bisa tidak setia, intinya begitu. Allah tidak bisa untuk tidak setia, dia setia. Dan ini yang menjadi pemahaman kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, pernah dengar lagu ini enggak ya? Berkali-kali kau menolong. Saudara, kalau kita berkali-kali menolong, bosan enggak ya? Bosan enggak? Bosan, ya kan? Ada orang yang datang kepada Bapak Ibu, pinjam uang, kecil sih, Rp1.000. Begitu datang pertama, misalkan datang ke Pak Yanto, Pak Yanto pinjam uang Rp1.000, Pak Yanto kasih. Besok datang lagi, Pak Yanto bisa nggak pinjam uang Rp100, kecil itu, kasih lagi. Pertanyaan saya, kalau 10 tahun orang itu tiap hari minta uang Rp100 kepada Pak Yanto, kira-kira gimana? Begitu hidungnya muncul, pintu ditutup Bapak Ibu. Bosan orang kayak begini. Iya enggak? Tetapi perhatikan, Tuhan gak bisa.
untuk tidak setia kepada kita. Banyak pujian yang pertama kali saya dengar di telinga saya, menyentuh hati saya itu lagu itu. Berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa. Berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan. Berkali-kali kita menghindar dari Tuhan. Berkali-kali kita berlaku tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa untuk tidak setia. Beda kalau Bapak Ibu menyangkal dia, di ayat ke-12 beda lagi itu. Begitu kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Tapi ketika tentang tetap setia, ini tetap setia. Kesetiaan Tuhan, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, tidak bergantung pada kondisi kita. Waktu saya masih remaja, ada satu lagu yang dinyanyikan Bimbo, sangat terkenal, ya, judulnya Tuhan. Waktu itu ya, waktu saya tahun 80-an gitu kan, banyak orang senang main gitar gitu ya, lagu-lagu folk song, balada gitu ya. Dulu di Jawa Timur ada penyanyi terkenal namanya Leo Christie ya, nggak tahu Pak Didik tahu apa enggak ya? Tahu kan ya, terkenal sekali, anak-anak sekarang paling nggak tahu. Kemudian ada murid Leo Christie itu namanya Gombloh ya, yang menyanyikan lagu kebiar-kebiar itu. Nah kemudian ada satu lagu Bimbo yang sangat populer, judulnya Tuhan. Perhatikan syair lagu itu, ya kan? Kalau engkau jauh, kalau saya jauh, engkau pun jauh. Ketika aku dekat, engkau pun dekat. Ada yang tahu lagu ini ya? Ya kan? Apa sih pertama ya, lagunya ini? Tahu nggak? Ah ya, itu Pak Didik tahu sekali, kelihatan usianya. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, kan begitu. Perhatikan teks lagu ini. Kedekatan Tuhan bergantung kepada siapa? Menurut teks lagu ini. Kepada kita. Ya, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Itu sama sekali enggak alkitabiah. Ya kan? Engkau jauh, engkau dekat, Tuhan tetap setia. Itu yang Tuhan katakan. Itu sebabnya bagi kita yang sudah lama jauh dari Tuhan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan kembali. Tuhan pasti akan menerima kita. Sama seperti anak yang hilang. Ya kan? Setelah dapat warisan, ya dapat harta. Apa yang dikerjakan oleh anak ini? Pergi jauh dari bapaknya. Foya-foya, menghabiskan uang. Ketika dia kembali, apa yang dikatakan bapaknya? Baru muncul ya di ujung sana, si bapak itu langsung berdiri dari tempat duduknya, kemudian berlari ke depan, dia peluk anak itu, ya. Dan ketika anak itu berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak, aku tidak pantas menjadi anak Bapak." Bapaknya bilang, "Gak usah ngomong, diam saja," dipeluk. Dibawa ke dalam rumah, dan ketika di dalam rumah bapaknya itu berkata, "Sekarang bikin pesta besar-besaran buat anak saya ini." Saudara, kira-kira para pegawai karyawan si bapak ini heran gak? Pasti heran. Itu anak kurang ajar itu, ya kan? Kurang ajar tuh anak, itu brengsek gitu. Udah ambil uang separuh, harta bapaknya dibawa pergi, sekarang kere, miskin, ya, kelaparan, pulang. Oh, kok dibikin pesta lagi? Si bapak ini nggak bisa untuk tidak setia kepada anaknya. Amin Bapak Ibu? Nggak bisa. Seberapa jauh engkau telah meninggalkan Tuhan, seberapa sering engkau menyakiti hati Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, meneteskan air mata dan berdoa, "Tuhan, tolong saya, bantu saya." Itu kembali membuat hati Tuhan itu tersentuh. Dan dia akan berkata, "Apa yang bisa aku bantu anakku? Saya kekurangan Tuhan, aku cukupkan. Aku sakit Tuhan, aku sembuhkan. Aku terluka Tuhan, aku sembuhkan. Macam-macam kebutuhan saya, aku cukupkan." Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tidak setia kepada kita. Kesetiaannya adalah karakter ilahi, ciri khas dia. Yang berikutnya Bapak Ibu.
Kesetiaan Tuhan itu merupakan bukti daripada integritasnya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini Bapak Ibu, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan ayat Wahyu 19 ayat 11 ini Bapak Ibu. Ayat ini menguatkan apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Wahyu 19 ayat ke-11 berkata begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Apa yang bisa kita tangkap dalam wahyu ini Bapak Ibu? Kristus ya, itu bukan memiliki sifat setia. Saya ulang ya, Yesus bukan memiliki sifat setia. Bukan memiliki atribut kesetiaan. Tidak memiliki pangkat kesetiaan, tidak. Yesus itu adalah setia itu sendiri. Sehingga ayat ini berkata, ia yang menungganginya bernama, beridentitas. Apa identitasnya? Yang setia dan yang benar. Jadi identitasnya itu. Artinya apa? Kalau identitasnya itu berarti tidak mungkin dia bisa menjadi sosok yang lain gitu loh. Sama kayak kita ini loh Bapak Ibu. Kita ini punya identitas sebagai manusia. Dalam kondisi apapun kita tetap manusia. Nggak bisa jadi berubah, kalau jelek terus berubah jadi binatang, ya. Kalau baik berubah jadi dewa, ya. Setengah baik berubah jadi malaikat. Enggak begitu. Identitas kita adalah manusia. Sehingga kondisi apapun dalam kehidupan kita, ya kita ini manusia. Nah, ketika bicara tentang kesetiaan, Wahyu 19 ayat 11 ya, berkata bahwa Kristus itu memang adalah setia. Kenapa? Dia punya nama, namanya adalah setia. Itu sebabnya dikatakan bahwa ia yang menungganginya, yang menunggangi kuda putih ini ya, nanti pada akhir zaman, yang menunggangi kuda putih itu, namanya adalah setia dan benar. Ya, biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, nama itu kan harapan. Nama itu kan kata tetangga sebelah, nama itu doa, harapan. Ya kan? Orang punya anak ya, begitu lahir, pengen anaknya ganteng, dikasih nama bagus ya. Sehingga tiap kali dipanggil bagus, bagus, harapannya apa? Hidupnya bagus, ya kan? Nggak tahu kalau dikasih nama Pritono ini harapannya apa, saya juga bingung juga gitu loh ya. Tapi setiap orang punya nama itu kan berharap. Tetapi yang firman Tuhan katakan bahwa nama itu bukan sekedar harapan, nama itu adalah identitas. Identitas seseorang. Ya kan? Pak Didi kemana saja gitu, kalau dipanggil Pak Didi pasti noleh. Kan? Gak bisa dia berubah jadi Pak Bambang gitu ya, kecuali pergi ke akta notaris. Karena nama itu adalah identitas Bapak Ibu, identitas dari diri kita sendiri. Itu sebabnya dia tidak bisa untuk mengingkari kesetiaan itu, ya kan? Nah perhatikan kalimat yang saya tulis di bawah ini. Jika Tuhan berhenti menjadi setia, ya, hanya karena kita tidak setia, maka Tuhan sedang mengkhianati karakternya sendiri. Dia nggak bisa nggak setia, dia terus setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu di samping identitasnya itu adalah integritasnya. Integritas karakter yang istimewa dalam dirinya itu adalah kesetiaan itu sendiri. Intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bicara tentang kesetiaan Tuhan. Pertama, yakin bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita. Dan jangan takut apapun dalam kehidupan ini ketika Tuhan tetap setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh karakter dan perilaku kita. Kita boleh gagal, kita boleh jatuh, kita boleh mengalami berbagai macam persoalan.
tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Saya undang petugas musik untuk mempersiapkan diri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.